Halo pemirsa PBL 9 TV. Jadi hari ini aku ada cerita nih buat kalian. Penasaran kan? Yuk kita simak sama-sama. Pada suatu hari, Hanif, seorang murid SMA yang berusia 17 tahun, diajak bermain ke warnet oleh temannya. Sesampainya di warnet, ia pun bermain game bersama teman-temannya dan ia pun mulai menikmatinya. Setiap harinya ia pun datang untuk bermain di warnet tersebut. Yang awalnya ia hanya bermain selama 30 menit, keesokannya menjadi 1 jam, dan selama beberapa hari kemudian, Hanif tidak berasa sudah bermain game selama berjam-jam. Saat ia pulang, ibunya pun memarahinya dan mengancam akan menyita smartphone-nya apabila Hanif tidak pulang langsung setelah jam pulang sekolah. Akan tetapi, Hanif tidak bisa berhenti bermain, dan karena ia tidak bisa pulang lebih sore dari jam pulang sekolahnya, lama-kelamaan Hanif mulai bolos sekolah untuk bermain di warnet. Selang 3 hari kemudian, ibu Hanif mendapat telepon dari wali kelas Hanif yang mengatakan dirinya sudah tidak masuk sekolah 3 hari berturut-turut. Ibu Hanif pun bingung karena Hanif berpamitan sekolah setiap harinya. Ibu Hanif pun mencarinya di warnet langganannya, lalu memaksanya untuk pulang, meminta smartphone-nya dan uang jajannya. Hanif pun tidak bersemangat untuk pergi ke sekolah dan bahkan tidak mau keluar dari kamarnya. Nah, udah lihat kan tadi videonya? Jadi kondisi yang Hanif alami adalah namanya kecanduan atau adiksi game. Yuk kita lihat dulu penjelasannya. Nah, jadi adiksi game itu adalah sebuah kondisi ketika kita udah kehilangan kendali dengan kebiasaan kita yang suka bermain game dan bisa berdampak negatif loh pada kehidupan kita sehari-hari, seperti mengganggu hubungan dengan orang sekitar, kemudian dengan orang rumah, sekolah, dan juga pekerjaan kita. Ada beberapa tanda dari kecanduan game yang harus kita waspadai. Yuk kita lihat. 1. Memiliki keinginan bermain game setiap waktu. 2. Merasa murung, stres atau marah ketika tidak bisa bermain game. 3. Memerlukan waktu lebih banyak untuk bermain game agar merasa lebih baik. 4. Mengalami masalah di rumah, sekolah, atau kantor terkait kebiasaan bermain game. 5. Menghamburkan uang untuk membeli game. Udah tahu kan gejala-gejalanya? Sekarang gimana sih cara cegahnya? Yuk kita bahas. 1. Perbanyak bersosialisasi dengan teman. 2. Matikan gadget sebelum tidur. 3. Hapus aplikasi game yang menjadi penyebab kecanduan. Nah, jadi itu pemirsa PBL 9 TV online dinamakan adiksi game. Udah ngerti kan semuanya? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Bye-bye. Adiksi game adalah suatu kondisi yang ditandai dengan sangat berkurangnya kendali atas kebiasaan bermain game. Hal ini dapat berkonsekuensi negatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk self-care, hubungan dengan orang sekitar, sekolah, dan pekerjaan. Kondisi ini dapat mencakup berbagai game yang berasal dari internet ataupun perangkat elektronik lainnya. Namun, yang paling banyak menimbulkan adiksi adalah game yang dapat diakses melalui internet. Pada tahun 2021, Indonesia memiliki 59,8 juta mobile gamer. Angka ini disebut angka tertinggi di Asia Tenggara. Penelitian di Banda Aceh menemukan dari 268 murid SMA, 21,6% murid dikategorikan sebagai risky gamer, dan 11,9% dikategorikan sebagai gamer yang telah mengalami gangguan. 37,7% murid SMA memainkan game lebih dari 6 jam per hari. Kemudian penelitian yang dilaksanakan pada populasi mahasiswa dari 639 responden, prevalensi internet gaming disorder adalah 2,03% dengan rata-rata usia sekitar 20 tahun. Rata-rata durasi bermain gamenya ini sekitar 19 jam per minggu. Dan penelitian di Makassar pada murid SMA menemukan prevalensi adiksi game sebesar 30%. Itu, WHO telah memasukkan adiksi game pada International Classification of Disease Edition 11 atau ICD-11. Selanjutnya adalah epidemiologi dari angka mortalitas adiksi game online, di mana terdapat 24 kasus dengan lebih dari setengahnya berasal dari Asia Tenggara. Tahun 1982, 100 kasus, sedangkan di tahun 2002 hingga 2021 sekitar 23 kasus. Sebagian besar korban berjenis kelamin laki-laki, usia. Berikut adalah etiologi dan faktor risiko dari adiksi game online. Yang pertama ada gen, lingkungan, kepercayaan diri yang rendah, depresi, gangguan kecemasan, social anxiety, kecenderungan untuk pesimis, terisolasi, orang tua yang terlalu memerintah, kemudian jenis kelamin, yaitu laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya adalah beberapa contoh kasus korban dari adiksi game online. Yang pertama ada dari Bandung, seorang anak meninggal akibat kecanduan game online. Lalu ada seorang pria yang bermain game 50 jam non-stop, terkena stroke dan terus mengompol. Pencegahan di tingkat individu. Peran layanan kesehatan primer dalam pencegahan adalah dengan memberikan edukasi.
Edukasi dalam rangka memberikan pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pertama dengan menggunakan media sosial, seperti menggunakan platform YouTube atau Instagram layanan kesehatan dengan memberikan video edukasi berisi fakta-fakta mengenai adiksi game. Yang kedua, dengan memberikan penyuluhan di puskesmas ataupun di sekolah-sekolah. Tiga, dengan menggunakan media cetak, seperti poster atau flyer di layanan kesehatan. Rencana pemecahan masalah di tingkat individu dan masyarakat berupa video edukasi dapat diputar di ruang tunggu puskesmas maupun dipost atau diunggah ke media sosial. Selain itu, dapat pula menggunakan bentuk-bentuk unggahan atau postingan media sosial lainnya. Kemudian, dengan poster atau flyer dapat dipasang di area puskesmas atau dibagikan setelah penyuluhan maupun diletakkan di meja administrasi agar dapat dibaca oleh banyak orang. Selanjutnya adalah target dan konten edukasi. Target dari edukasi ini adalah untuk orang dewasa dan juga anak-anak termasuk orang tua. Edukasi yang dapat diberikan, pertama, adalah pengalihan perhatian atau attention switching. Untuk anak-anak, dapat diberikan edukasi kepada orang tua untuk mengajak anak-anaknya bermain secara real di dunia nyata, bukan di game. Misalnya, dengan bermain bersama teman di lapangan atau di taman. Dan juga bisa dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Untuk orang dewasa, dapat diberikan edukasi berupa berolahraga. Yang kedua, pengawasan orang tua. Orang tua dapat membatasi anaknya dalam mengakses game online, misalnya dengan membelikan kuota khusus hanya untuk pendidikan. Orang tua dapat pula mengawasi anaknya dalam menggunakan perangkat komputer dengan cara misalnya duduk bersama saat anak menggunakan perangkat komputer, sehingga orang tua bisa mengetahui apa yang diakses anaknya melalui internet. Selain itu, dapat pula melakukan pembagian waktu untuk belajar dan bermain game. Misalnya, anak hanya boleh bermain game maksimal 1 jam saja. Selanjutnya, untuk edukasi kepada orang dewasa, pertama dapat dengan membatasi diri dalam bermain game. Misalnya, mengingat bahwa game hanya dilakukan untuk refreshing saja, atau jangan meletakkan perangkat game di dalam kamar agar tidak mengganggu jam tidur juga. Lalu, bermain game hanya jika seluruh kewajiban telah selesai. Mencari hobi-hobi lain. Lalu, bisa juga dengan mencari pendampingan dari keluarga, teman, atau pasangan. Selanjutnya, rehabilitasi. Rehabilitasi di tingkat Vaskes dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama dengan mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang ada, karena orang-orang dengan adiksi tertentu seringkali memiliki gangguan mental juga, seperti depresi dan ansietas. Selanjutnya yang kedua, memberikan penanganan masalah mental sesuai yang diderita oleh pasien. Yang ketiga, merujuk pasien ke pusat rehabilitasi, seperti ke rumah sakit jiwa. Rencana pemecahan masalah di tingkat regulasi dan pemegang kebijakan. Menurut DSM-5, adiksi game online termasuk ke dalam Internet Gaming Disorder atau IGD. Terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya IGD ataupun meningkatnya derajat keparahan IGD. Antara lain, 1. Limiting availability atau mengurangi ketersediaan, yang dapat dilakukan dengan cara shutdown system, selective shutdown policy, parental controls, dan membatasi waktu main di internet cafe. Lalu yang kedua, mengurangi risiko terjadinya IGD, yang dapat dilakukan dengan cara memperingatkan gamer untuk bermain dalam batasan yang sehat, atau warning message. Dan yang ketiga, menyediakan layanan kesehatan bagi individu yang mengalami IGD. Dapat dilakukan dengan cara membuat kebijakan mengenai layanan kesehatan yang mencakup Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, farmakoterapi, dan lain-lain, serta menyediakan sentra untuk konseling bagi individu yang mengalami IGD, sekaligus melakukan screening pada anak-anak. Shutdown System membuat regulasi bahwa provider game online harus membatasi akses atau waktu main terhadap game bagi anak-anak di bawah umur. Sebagai contoh, di Korea Selatan, remaja di bawah 16 tahun tidak dapat mengakses game dari jam 12 malam hingga jam 6 pagi, sehingga proporsinya turun dari 3,4% menjadi 0,9%. Parental Controls. Parental Controls memungkinkan orang tua menetapkan waktu main anak-anaknya dari setting game. Selain itu, orang tua bisa menerima informasi jika anaknya melakukan pembelian. Pembiayaan puskesmas terkait adiksi game online. Menurut Permenkes nomor 19 tahun 2017, puskesmas dapat menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dana alokasi khusus non-fisik dalam bentuk bantuan operasional kesehatan atau BOK, dana kapitasi JKN, serta sumber dana lainnya yang sah dalam melaksanakan upaya promotif dan preventif. Berikut merupakan tabel identifikasi sumber pembiayaan pada puskesmas. Pembiayaan pengobatan di puskesmas. Adapun akses pengobatan yang disediakan di puskesmas antara lain, rehabilitasi medis, dan konseling dengan psikolog di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Bagi penderita gangguan jiwa yang membutuhkan perawatan psikiater,
BPJS juga menanggung biaya konsultasi dan obat-obatan yang dibutuhkan. Cara untuk menggunakan BPJS bagi pasien dengan gangguan kesehatan mental antara lain: 1. Datangi fasilitas kesehatan. 2. Lakukan konsultasi. 3. Ambil rujukan obat jika ada. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.